Pikalolah masa aku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita di dalam bulan Hijriah 1445 Hijriah. Kemudian ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, alhamdulillah telah juga kita selesaikan. Berarti zahir merdeka, batin merdeka. Tapi dun sanak sekalian, walaupun kita sudah bahagia, tapi tolong ingat, kematian itu semakin lama semakin dekat kepada kita. Umur yang dihabiskan semakin lama semakin banyak, sedangkan yang tinggal semakin lama semakin sedikit. Kemudian kata Rasulullah, umat Islam memakai umur dunia ini ada 5 zaman. Yang pertama zaman nubuwah, zaman kenabian, itu telah berakhir. Rasulullah khatamun nubuwah. Kemudian yang ketiga khilafatul ula, khalifah yang pertama itu telah selesai dipimpin oleh Khalifatul Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang ketiga zaman muluk, yaitunya zaman kerajaan, itu telah berakhir puluhan tahun yang silam. Daulah Utsmaniyah di Turki, Majapahit di Indonesia telah berakhir. Kemudian yang keempat zaman Jababir, yaitunya zaman diktator. Inilah sekarang ini yang kita pakai sekarang ini, kita sudah sampai di zaman diktator. Kalau tidak hati-hati kita, hati diisi dengan zikirullah, dunia ini bisa terbalik. Kadang-kadang yang salah bisa di luar, yang tidak bersalah bisa masuk dalam penjara asalkan ada uang. Ini zamannya. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang bapak-bapak sekalian, masalah itu diselesaikan, timbul pula masalah baru. Itu kadang-kadang menyelesaikan masalah. Terdengar viral kejadian yang seperti ini, alun selesai kejadian diipi dengan kejadian yang baru. Itu jono manukan kejadian apa. Ini yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat, sudah mulai kurang rasa persaudaraan, akidah sudah mulai menipis di dalam jiwa manusia. Apalagi falsafat kalau kita lihat di Sumatera Barat ini, sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat, terlebih dulu Sumatera Barat sudah mempunyai adat. Jadi adat itu lebih dahulu masuknya daripada agama di Sumatera Barat ini, adat. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, banyak manusia sekarang ini, maaf, boleh badan yang buah nipah, boleh nak indak bapa sagi dicelek lipik indak berubah kok di kambang lah tambuak tiuk lagi. Yang falsafat tidak akan hilang, tapi kadang-kadang yang memakaikan itu ndak ada. Maratok tali 3 sapilin serta sarato tungku 3 sajarang. Mama kambang lah tapi kain supaya jalan buat dalam gulungan. Jadi de awak nan bersama, inilah zamannya, zaman diktator. Hanya yang perlu bagi awak adalah bagaimana batin kita tu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mau tidak mau, rela tidak rela, yang namanya semuanya akan pulang kepada Allah. Sebab kita dari tiada dijadikan oleh Allah menjadi ada, akan kembali lagi kepada tiada. Oleh sebab itu kita selalu berpegang teguh, berlindung di bawah yang maha ada. Yang maha ada itu adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus mengukir di dalam diri atau jiwa ini untuk
mendekatkan kepada Allah. Kata Allah dalam hadis kudusi, likuli isarin sadarun wa fi kulli sadarin kabadun wa fi kulli kabadin qalbun wa fi kulli qalbin wa fi kulli qalbin fuadun wa fi kulli fuadin sirrun wa fi sirin ana. Bagi tiap-tiap manusia itu ada mempunyai dada. Di dalam dada itu ada hati yang bernama kabad. Di dalam hati yang bernama kabad ada hati yang bernama qalb. Di dalam hati yang bernama qalb ada hati yang bernama fuad. Di dalam hati yang bernama fuad terdapat rahasia. Wa bisirin ana, kata Allah, di rahasia itulah aku. Jadi rahasia bagaimana? Allah itu adalah rahasia kita. Harus kita tahu di manakah rahasia kita. Sebab sekarang ini apa? Zamannya sudah sampai di ambang pintu. Yang akan kita tunggu hanya satu lagi, yaitunya Khalifatus Tsani. Khalifah yang kedua akan datang nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Inilah detik-detik kiamat akan terjadi. Tinggal satu lagi. Kemudian kalau kita lihat ramalan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan umatku memakai umur dunia lebih 1000 tahun, tapi lebihnya itu bukan di atas 500 sampai 500, sedangkan sekarang sudah 1445 Hijriah. Andaikan 1500 itu tinggal 55 tahun lagi. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga mengutip di dalam fatwanya, umur umat Nabi Muhammad itu 1476 menurut ramalan beliau. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan 1477. Kemudian mengutip juga para ahli hadis mengatakan lebih 1000 tahun kurang 500. Berarti kalau kita lihat ramalan Nabi Muhammad dengan para ahli hadis itu tidak begitu jauh beda. Oleh sebab itu, kenapakah dunia ini banyak berantakan? Memang itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menjanjikan dunia ini mau kiamat. Kalau andaikan lurus-lurus saja, rancak-rancak saja dunia kau, berarti dunia tidak jadi kiamat. Kalau tidak jadi kiamat berarti baduto Allah, sedangkan Allah mengatakan kiamat itu pasti. Tapi yang jelas, kadang-kadang dunia ini belum kiamat tapi kita telah meninggal dunia. Dan lihat pesan Allah, isma sita fa innaka mayyitun wa ahbib ma sita fa innaka mufarraqatun wa amal ma sita fa innaka majziyun bihi. Hiduplah sekehendak hatimu, sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah apa yang kamu sukai, kamu akan berpisah dengannya. Beramallah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerima pembalasannya. Jadi Allah menyuruh hiduplah sekehendak hati awak. Anak ketujuh karajualah tapi ingat engkau akan mati. Ujungnya kolah yang kita fikirkan akan mati. Cintai apa yang kamu sukai, kamu akan berpisah dengannya. Cinta kita kepada jabatan, kalau tidak jabatan yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan jabatan. Kadang-kadang jabatan masih ada, kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kita masih ada, jabatan sudah habis, pensiun. Harta, kalau kita meninggalkan harta, harta meninggalkan kita. Kita masih hidup, harta lah habis. Kadang-kadang awak lah meninggal, harta masih ada. Jadi itulah ilmu pasti. Kalau tidak kuat untuk berpisah, janganlah saling mencintai. Sebelum mencintai itu diwujudkan, tolong ingat, di balik cinta ini ada nanti perpisahan yang akan terjadi. Itu ilmu pasti, kata Allah. Kemudian wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Kerjakanlah, amalkanlah apa yang kamu kehendaki,
kamu akan menerima pembalasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar biji zarah kebaikan, sabari indak kailang satitia indak kalupo. Sekretaris Allah itu bukan palupo, tidak pernah tidur, indak pernah lalu, indak pernah mengantuk. Begitu juga keburukan, satitia indak kailang sabari indak kalupo. Jadi kami mengajak selaku ketua PKDP kepada PKBP, seluruh lapisan keluarga besar, memang dunia ini betul Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi tolong jangan dititik ayat itu, ada sambungannya, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum dilalui wa fil akhirati hasanah, tidak akan sampai kepada wa qina azabannar. Jadi orang yang lepas dari neraka itu orang yang mendapatkan wa fil akhirati hasanah. Kalau sekedar wa fid dunya hasanah, tidak akan mendapatkan wa qina azabannar, karena ayat masih ada wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini ladang persemian bagi akhirat. Kita meladang, kok banyak ladang kita, banyak nanti yang kita panen di hari kiamat. Tapi kalau sakete ladang kita, maka sakete lolka kita terima. Lang paling bahaya ladang lah jale sakete pianggangnya banyak pulau, ikon yang paling parah. Jadi oleh sebab itu, tolong pareso diri kita, jangan dipareso diri orang lain. Karena firman Allah, wa bi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu kenapa tidak kamu lihat. Jadi dilihat diri awak sampai dima ke pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini kita baguskan, tapi tolong ingat akhirat itulah ilmu pasti. Silakan gagal menjadi bupati, besok bisa diulang lagi. Silakan gagal jadi gubernur, besok bisa diulang lagi. Tapi kalau gagal caro mati, nan ulangnya pak dah adoh lain, sebab jatah duit hanya satu kali. Kalau gagal kita memakai duit nan sekali kini gua, nan ulangnya ndak kalai, walaupun ahli kubur meminta kepada Allah. Coba lihat dalam surah As-Sajdah, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Itu ratu mai di dalam kubur. Wahai Tuhan kami, telah kami lihat, telah kami dengar, alun kena azab lepak, baru melihat, baru mendengar, apa katanya, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke bumi, sampai di bumi kami beramal soleh jelai, tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu mengecek-ngecek, beramal do kami lah ya Allah. Inna muqinun, kami sekarang ini benar-benar yakin. Coba bayangkan, belum kena azab abasarna, masih melihat azab, wasami'na, masih mendengar, belum kena, meminta kepada Allah agar dikembalikan ke bumi. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kalau nasi lah menjadi bubur, ba'a caro ka membalik anyokan nasi balik. Kok kayo pana balik ke bumi, tubuh lah batu binatang badal bulu. Nak kamu kile kita mengaji, orang baka kiduo, awak baka kiampe. Adisiko kita pikian marato mai di dalam kubur memikirkan untung para sayang, sama so dia te dunia indak mangana idui kamati. Jadi bah, sebelum meninggal, kubur itu sudah memberikan kepada kita. Kata kubur, saya ini adalah tempat yang gelap, sinarilah dengan membaca Al-Quran. Saya ini adalah tempat yang sempit, tolong lapangkan dengan menjalin hubungan silaturahmi. Saya ini adalah tempat yang sunyi, ramaikanlah dengan solat tahajud. Saya ini adalah tempat binatang-binatang yang menjijikkan, maka racunilah binatang itu dengan banyak bersedekah. Saya ini adalah menyempitkanmu hingga hancur, maka lapangkanlah dengan solat. Saya ini adalah tempat cairan yang menyakitkan, merdekakan cairan itu dengan berpuasa. Saya ini adalah tempat mungkar nangkir akan bertanya, maka persiapkanlah jawabannya dengan perbanyak membaca la ilaha illallah. Tolong kita sering berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam ulasan ini insya Allah nanti disambung di pondok pesantren.
Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.